Film ini dimulai di Yogyakarta pada tahun 2023. Dimulai dengan seorang jurnalis yang sedang mewawancarai mahasiswa bernama Miko. Jurnalis tersebut meminta Miko untuk menceritakan tragedi yang terjadi beberapa tahun lalu terkait kesurupan massal yang melibatkan banyak siswa-siswi. Miko pun mulai bercerita, kembali mengenang kejadian yang terjadi pada tahun 2016 ketika ia masih menjadi ketua panitia dalam sebuah acara tahunan di sekolah. Ini awalnya masih semangat banget ini mas. Bahwa kejadian di sana akan mengubah hidup kami semua. Nah ini Rini mas. Pada tahun itu, terlihat seorang siswi cantik bernama Rini. Rini memiliki riwayat penyakit asma yang membuatnya mudah kelelahan saat melakukan aktivitas fisik. Berselang beberapa waktu, datanglah teman Rini yang bernama Naila yang juga berpartisipasi dalam acara tersebut. Mereka pun mempersiapkan diri untuk berkemah dengan tujuan agar Rini dapat melatih dirinya agar tidak mudah pingsan saat berkemah nanti. Sementara itu, Miko, Chandra, dan Nahda melakukan survei untuk mencari tempat yang cocok untuk lokasi kemah mereka. Setelah menemukan lokasi yang dirasa tepat, mereka memutuskan untuk berkemah di selatan. Di malam harinya, mereka mencoba meminta izin kepada Mbah Sonto, seorang petua di daerah tersebut. Mbah Sonto awalnya menolak karena tempat itu sudah seharusnya ditutup untuk umum. Namun Heru, seorang pembina siswa-siswi, memohon agar mereka diizinkan karena acara ini merupakan acara tahunan dan jumlah peserta tidak banyak. Heru juga berjanji akan bertanggung jawab dan memastikan tidak ada masalah. Setelah diskusi panjang, akhirnya Mbah Sonto mengizinkan mereka untuk berkemah di tempat itu, yang disebut Wana Alus. Pada keesokan harinya, Miko memberitahukan para siswa-siswi tentang lokasi kemah di Wana Alus. Namun ada satu tempat di Wana Alus yang terlarang untuk dimasuki, yaitu Sendang, sebuah kolam mandi yang memiliki cerita mistis. Naila, salah satu siswa, penasaran dan mencari tahu lebih banyak tentang Wana Alus. Ia menemukan informasi bahwa tempat itu terkenal angker dan pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2016. Kejadian itu membuat Wana Alus sempat ditutup untuk umum, namun berita tersebut masih simpang siur. Lydia kemudian mengumumkan bahwa tenda putra dan putri akan dipisah dan pernah mengingatkan mereka untuk menyiapkan perlengkapan berkemah. Semua siswi membawa perlengkapan mereka. Namun Lydia merasa risih melihat banyaknya obat-obatan yang dibawa oleh Rini. Bahkan ia bercanda tentang Rini yang bisa membuka apotik di sana. Mereka juga latihan drama untuk pementasan kisah tentang Roro Putri yang dikhianati oleh pangeran. Dalam latihan itu, Kiki yang memerankan Roro Putri tiba-tiba mengalami mimisan dan dilarikan ke UKS. Melihat kejadian itu, Miko khawatir karena pementasan semakin dekat. Namun Heru menenangkan Miko dan mencari solusinya. Iya, dia tuh takut. Rini. Udah boleh pulang? Boleh. Heru kemudian berpikir untuk menggantikan Kiki dengan Rini. Karena Rini memiliki weton yang sama dengan Kiki. Heru bertanya kepada Rini tentang karakter mana yang ia sukai. Dan Rini memilih Roro Putri. Namun Rini menolak untuk menggantikan Kiki dengan alasan ia merasa tidak mampu dengan bahasa Jawanya. Lalu Heru meyakinkan Rini bahwa ia tidak perlu khawatir. Dan Miko pun memberikan dukungan kepada Rini. Menganggapnya bukan sosok yang lemah, melainkan sosok yang memiliki kekuatan untuk mengejar apa yang ia inginkan. Itu kamu gak usah takut, kan Mas pasti bantu. Jadi cadangannya Kiki aja. Keesokan harinya, Miko dan Mbah Sonto dan para senior lainnya kembali ke Wana Alus untuk meminta izin berkemah. Mbah Sonto berpesan agar mereka menjaga sesajian yang ditanam di tempat itu. Elingno kanca-kancamu ya. Mungkin perlu sampaikan. Ojo nganti dibongkar. Setelah beberapa jam, Mbah Sonto memberikan kabar baik bahwa mereka diperbolehkan untuk berkemah di sana. Namun di malam hari, seorang pria misterius terlihat menggali sesajian itu.
Keanehan mulai terjadi ketika Lydia mendengar suara misterius dari radio di dalam tenda. Miko, Mik, Chandra, ada yang masuk ke channel kita, Mik. Suara itu terdengar seperti perempuan yang meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Kowe kabeh Balio. Sementara seekor ular piton tiba-tiba muncul dan hampir menyerang mereka. Namun ular itu menghilang dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, kegiatan berkemah dilanjutkan dengan lomba-lomba. Tim Kiki berhasil mengalahkan tim Naila dan Rini dalam lomba tarik tambang. Rini kemudian mendengar percakapan Kiki dan teman-temannya yang menertawakan dirinya karena terlihat lemah dalam lomba ini. Rini pun merasa sangat tertekan. Gayane kowe bakal ganteni aku jadi Roro Putri. Kok iso Rini iki lho sing dadi Roro Putri? Ra mungkin lah Miko gelem karo wong sing kena angin ambruk ngono kae. Dalam sebuah kejadian aneh, Rini melihat sosok perempuan yang tiba-tiba muncul di pangkuannya dan mengklaim dirinya sebagai Roro Putri. Sementara itu, Samsul, salah satu siswa, mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Ia melakukan gerakan semampur yang membentuk kata yang tidak sesuai dengan instruksi. Dan akhirnya ia melompat dari jembatan. Beruntungnya nyawa berhasil diselamatkan. Heru berusaha meruqyah Samsul, sementara Rini terlihat dalam kejadian aneh yang melibatkan Roro Putri. Mugi-mugi tuh, mugi-mugi tuh. Golek iso bondo. Balik Nura. Mbah Sonto memberitahu Miko dan teman-temannya bahwa roh Roro Putri sedang terlibat dalam perselisihan dengan roh yang merasuki Kiki. Mbah Sonto meminta agar Rini dan Kiki dijauhkan dari tempat tersebut. Keesokan harinya, saat perjalanan pulang, Mbah Sonto meminta mereka untuk memeriksa sesajian yang mungkin telah dibongkar. Heru yang merasa curiga mulai bertanya-tanya siapa yang menjadi dalang semua ini. Di sisi lain, Rini merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia tidak sengaja bertemu dengan roh Roro Putri yang memberinya cincin mustika, sebuah benda yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk halus dan mengabulkan semua permintaan. Roro Putri mengungkapkan bahwa Rini harus membantu membalaskan dendamnya terhadap pangeran yang telah mengkhianatinya. Kalau mewangi lan atimu ugi. Setelah peristiwa itu, Heru menghilang dan Rini pun kembali ke kehidupannya yang biasa. Dan film pun berakhir. Seperti yang Mas sudah tahu,